Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Paradoame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pria di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu mengamuk di sebuah TPS dan mengganggu proses penghitungan suara. Ya, pria tersebut juga sempat merusak peralatan dan memukul petugas TPS. Pria ini baru saja membuat onar saat proses penghitungan surat suara di TPS 12, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Ia ditangkap polisi Kamis pagi. Diduga pria berinisial AB tersebut mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras. Tak hanya membuat onar dan memukul petugas TPS, pelaku juga membanting meja dan peralatan penghitungan surat suara yang berada di dalam TPS. Petugas Linmas dibantu warga dan polisi mengamankan pelaku dan langsung dibawa ke kantor polisi. Pelaku merupakan warga sekitar yang memang dikenal temperamental. Sebelum mengamuk, pelaku pada malam usai pencoblosan baru saja menenggak minuman keras jenis tuak bersama pemuda lainnya. Dia melakukan keonaran di tempat tersebut dikarenakan dia selesai minum tuak yang menyebabkan dia mabuk dan membuat keonaran di TPS tersebut ketika pelaksanaan perhitungan suara. Kabarnya aset-aset dari ini sendiri, TPS sendiri juga mengalami dirusak dan ada korban juga. Untuk laporan terakhir bahwa yang rusak hanya perlengkapan makan dan minum TPS tersebut untuk surat suara, kotak suara dan APK lainnya. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Kepahiang. Akibat kejadian ini, proses penghitungan surat suara sempat terhenti dan beberapa peralatan mengalami kerusakan. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sejumlah TPS di Tangerang Selatan, Provinsi Banten melakukan pemungutan suara lanjutan karena lokasi TPS terdampak banjir. Ya, namun demikian pemirsa, KPU masih menunggu data lengkap dari kabupaten kota mengenai masalah lokasi TPS yang banjir. Sejumlah lokasi TPS di Kota Tangerang Selatan terdampak banjir. Akibatnya warga tidak bisa melakukan pencoblosan pada Rabu kemarin. Pemungutan suara lanjutan atau PSL akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Sebelum pencoblosan, KPU Banten telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS rawan banjir. Hasilnya terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan. Mengacu pada aturan yang ada, jika TPS terdampak bencana alam seperti banjir, maka bisa direlokasi ke tempat lain. Kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS terdampak banjir, namun hingga saat ini data yang masuk baru dari Tangerang Selatan. Saya mendapatkan informasi kondisi lingkungan itu banjir. Saya juga mudah mengarahkan untuk dilakukan relokasi TPS, di mana TPS yang banjir itu bisa mencari titik teraman ya. Namun sepertinya di wilayah itu
kondisinya banjir sehingga kita lakukan pemungutan suara lanjutan. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS Kota Tangerang Selatan karena TPS tersebut terdampak banjir. KPU Banten telah memberikan arahan ke KPUD Kota Tangsel agar mencari lokasi TPS yang aman dari terjangan banjir agar bisa dilakukan PSL. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke posko pemenangan di Gedung HN Jakarta. Ya, Ganjar menerangkan berkumpulnya partai koalisi pengusung untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke posko pemenangan di Gedung HN Kebon Sirih, Jakarta, Kamis siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir dan langsung disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara para ketua umum partai pengusung koalisi Ganjar Mahfud telah lebih dulu tiba. Baik Ganjar, Mahfud, Megawati, dan sejumlah elit parpol koalisi berkumpul di posko pemenangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ganjar juga menerangkan perlu berkomunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil hitung cepat dinyatakan unggul. Tim Liputan iNews melaporkan. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum dikeluhkan petugas KPPS. Jadi TPS 026 Kembangan Jakarta Barat data hasil perhitungan Sirekap berbeda jauh dengan data sebenarnya untuk paslon 02. Berbagai persoalan saat berlangsungnya pemilu dikeluhkan oleh petugas KPPS. Salah satunya terjadi pada petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut petugas KPPS, keluhan itu terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum, di mana perhitungan suara berbeda jauh dengan hasil yang dimunculkan sistem tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak suaranya. Dari hasil yang diperoleh seharusnya 80 suara, tiba-tiba menjadi 720 suara. Sementara suara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak berubah. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Tugas KPPS berharap KPU dapat segera mengatasi permasalahan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap juga ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, banyak yang mengeluhkan sistem Sirekap memasukkan data yang tidak sesuai dengan data di lapangan. Hasil foto kita 117, ini 62, Prabowo, Ganjar itu 21. Kalau di Sirekap, Video ini merupakan salah satu unggahan yang mengeluhkan ketidaksesuaian angka antara aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. Hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan, aplikasi Sirekap Pemilu 2024 banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi itu tak bisa diubah atau diperbaiki. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik. Lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital.
Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ya, Ketua KPU akan melakukan pengecekan dan koreksi jika memang ada kesalahan penghitungan suara. Begini terus sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor. Bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya, pemirsa, proses penghitungan suara terus dilakukan hari ini, pemirsa. Dan untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi KPU, pemirsa telah berhubung bersama kami Dilami Aulia. Selamat siang, Dilami. Seperti apakah proses penghitungan suara hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini memang terus berlangsung oleh pihak KPU pasca pemungutan suara pada 14 Februari 2024 kemarin, di mana rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari PPK, kemudian KPU Kota, Kabupaten, KPU Provinsi, dan nanti hasilnya akan diserahkan ke KPU Republik Indonesia. Dalam menghitungkan rekapitulasi ini, dari KPU Republik Indonesia menggunakan Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi untuk mempermudah melakukan transparansi dan juga untuk mengawasi dan memonitoring setiap hasil penghitungan suara. Adapun memang untuk skema dari Sirekap ini nanti pihak dari KPPS mengupload data formulir C yang berisi yakni hasil perolehan surat suara yang sah dan juga tidak sah, begitu diupload di aplikasi Sirekap ini, dan nanti masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari rekapitulasi penghitungan suara. Dan untuk hari ini memang terpantau sekiranya pada jam 11 ini sudah terdapat hampir 49,48%. Ini artinya rekapitulasi perolehan suara ini didapatkan dari 407.000 TPS dari 823.000 TPS di Indonesia. Ini jumlahnya akan signifikan meningkat begitu ya, karena masih banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan. Terutama ini juga akan memakan waktu karena rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, sehingga nanti hasil akhirnya ini dikemukakan 20 Maret 2024 melalui rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Selain itu, memang kalau misalnya Sirekap ini belakangan menuai pro kontra begitu dari masyarakat, ini terkait dengan ketidakselarasan antara hasil di Sirekap dengan formulir C yang ada di TPS gitu ya. Kemudian juga Pram dan Yasmin, ini kemarin pihak dari KPU, terutama Ketua KPU Hashim Asyari, mengungkapkan bahwa memang terjadi kesalahan konversi data begitu ya, sekitar 2.325 data yang diupload kepada Sirekap. Ini bukan hanya dari pemilu presiden saja, ini juga termasuk pemilihan legislatif gitu. Nah, nantinya memang walaupun terjadi menuai beberapa kontra, itu nantinya Sirekap ini tetap akan berlangsung dan dilanjutkan untuk transparansi dari masyarakat untuk melihat pemilihan umum ini menentukan presiden dan calon presiden 2024 mendatang. Kembali kepada Anda, Yasmin dan juga Pram.
Ya baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita informasi berikutnya. Sementara itu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pernyataan terkait adanya temuan Bawaslu di lapangan selama proses pencoblosan. Ya, Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian 1888 TPS yang ditransaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap, dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau di terawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu tidak banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos, oke. Kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain, nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU, bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang Ya, pemirsa, komedian Alfian Syah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Komeng meraih suara besar di pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Barat. Ya, pose Komeng yang tidak biasa di surat suara menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara dan siap melangkah ke Senayan. Ini parah nih. Inilah suara perhitungan suara di salah satu TPS di Jawa Barat. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak, "Uhuy!" setiap kali nama Komeng disebut. Dari perhitungan sementara, nama Komeng menempati posisi teratas mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait foto Komeng berbeda dan tidak biasa dibandingkan yang lainnya, Komisioner KPU Jabar menyatakan pemasangan foto ini sesuai kesepakatan dari KPU dan peserta pemilu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Dalam pemilihan anggota DPD, setiap provinsi memilih 4 orang wakilnya untuk melenggang ke Senayan. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bang Komeng memilih fotonya seperti itu? Enggak, sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja. Nggak ada maksud strategi, nggak ada. Orang kan bilang, wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu ya? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini, ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Makanya kalau foto itu waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat fotonya atau yang punya ciri gitu. Apa? Lah, saya mau pakai baju adat apa ya? Apa adat anak kecil yang nangis mulu gitu kan. Ah, udahlah, saya punya foto ini, dan foto itu pun saya foto sendiri, saya sebelum pergi saya selfie gitu kan, sambil manasin mobil, terus saya suruh cetak asisten saya, terus saya ke Bandung saya kasih, terus saya kasihin, orang KPU-nya ketawa. Nah, terus boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Ya udah kalau nggak ada larangan kan, berarti boleh. Terus saya mau pergi, ditanya lagi, ini benar? Ya, pemirsa, seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Ya, setelah ditelusuri pemirsa, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lainnya.
Seorang saksi TPS 2 di Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayalolo Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan surat-suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi TPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat. Ya pemirsa, ada saja kelakuan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024. Ya, sebuah surat suara dicoblos dengan 2 tusukan berlingkar besar di TPS 005 Kecamatan Mamajang, Makassar, di mana video surat suara bolong ini pun viral di sosial media. Inilah video viral milik warga saat mendokumentasikan proses penghitungan surat suara DPR RI Sulawesi Selatan 1 di TPS 005 Jalan Kakatua, Makassar. Dalam rekaman saat melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan para saksi, penunjukan surat suara tidak sah ini disambut goyonan ketika seorang pria memegang kertas suara sobek karena melubangi hingga bolong besar di foto salah satu paslon. Meski di TPS ini telah terdapat tata cara memilih, namun banyak surat suara yang batal. Saya sih tidak tahu pastinya ya, cuman kita pas perhitungan suara kita buka sudah seperti itu. Tidak tahu siapa yang bikin ya, karena kita tidak tahu DPR RI. Meski demikian, hasil penghitungan surat suara di TPS yang viral ini berjalan dengan lancar dan aman. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lebih dari 4.000 pemilih tetap bakal mencoblos pada pemungutan suara susulan di Jakarta Utara. Ya, sebelumnya 17 TPS terpaksa membatalkan pemilu lantaran logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari 2 kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Sementara itu di Jakarta Utara, surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir ingatkan para generasi muda membangun badan usaha negara untuk memajukan bangsa. Ya, peran generasi muda sangat penting karena akan menjadi penerus berkelanjutan aktivitas bisnis badan plat merah negara tersebut. Generasi milenial di lingkungan BUMN menandai langkah penting dalam mendukung transformasi perusahaan negara untuk mewujudkan Indonesia maju. BUMN Next Gen 2024 kali ini mengangkat tema The Future is Ours. Diperlukan kelanjutan dalam kemampuan leadership menjadi poin penting untuk terus mengembangkan BUMN dalam meningkatkan kontribusi terhadap negara. Ribuan peserta generasi milenial dan Gen Z di tubuh Kementerian BUMN ikut ambil bagian dalam acara yang digelar di City Hall PIM 3. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Direksi Muda dan Direksi Perempuan BUMN, serta berbagai narasumber yang inspiratif. Saya sudah bertemu masing-masing klaster BUMN, terus hari ini BUMN Millennials, karena memang terlepas dari apapun kita harus dorong percepatan, ya. Saya mengingatkan untuk klaster BUMN untuk semua mulai membuat blueprint. Alhamdulillah sudah 12% kepemimpinan, ya, leadership muda di holding BUMN. Targetnya 10. Nah, karena lolos, saya minta tadi dari anak dan cucu kalau bisa juga ada yang 10% untuk tadi direksi muda. Kepemimpinan muda dan perempuan menjadi komitmen Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Jumlah anak muda dan perempuan yang menduduki kursi direksi BUMN juga telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Acara BUMN Next Gen 2024 bisa menginspirasi para milenial BUMN serta membangun personal branding serta menjadi sosok pemimpin di masa depan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menemui komunitas barista di Surabaya, Jawa Timur. Ya, Angela menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif tersebut dan berusaha mengangkat nama kopi Indonesia di dunia internasional. Pemenpar Ekraf Angela Tanusudibio menemui komunitas barista atau peracik kopi di tepi barat rumah kopi di kawasan Ngagal, Surabaya, Jawa Timur. Anggota termuda Kabinet Indonesia Maju ini sempat mencicipi langsung kopi buatan barista Muhammad Aji yang dibuat dengan metode manual brew. Angela juga mengajak berdiskusi seputar permasalahan yang dialami para barista dan berharap kopi Indonesia dapat bersaing di dunia internasional. Ini bagus banget untuk mendukung ekosistem kopi di Indonesia. Jadi kalau memang nanti ada ide-ide yang, tapi idealnya menurut saya saling kolaborasi gitu ya, kolaborasi, terus yang gaungnya juga terasa, terus yang impact-nya juga bisa diukur. Itu mungkin kita bisa bicara. Keinginan mereka adalah support dari Ekraf terkait industri kopi itu sendiri ataupun pariwisata yang memang ada dan belum terekspos. Kemudian untuk kopi Indonesia sendiri supaya memang kita bisa lebih meningkatkan lagi pride dari si kopi asli Indonesia itu sendiri di kancah selain di nasional tapi juga di internasional. Para barista dan kafe telah menjadi pelaku ekonomi kreatif yang menyumbang lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi untuk memperkuat perekonomian tanah air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki musim penghujan, mengonsumsi minuman yang hangat dan menyehatkan membuat tubuh terasa lebih segar. Ya, di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemirsa, tepatnya di dataran tinggi Dieng, ada minuman herbal yang memiliki khasiat yang baik untuk tubuh. Memasuki musim penghujan, menu yang hangat-hangat dan menyehatkan selalu menjadi andalan. Salah satunya yang ada di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Namanya minuman Purwoceng. Minuman herbal Purwoceng ini berasal dari tanaman Purwoceng yang mempunyai nama latin Pimpinella purwoceng. Tanaman ini tumbuh di dataran tinggi Dieng.
Hebatnya seluruh bagian di tanaman ini dapat dimanfaatkan. Setelah dipanen, tanaman purwoceng biasanya dikeringkan. Setelah kering, daun, akar, dan rantingnya dapat diseduh dengan air panas. Untuk menambah nikmat, kita dapat mencampurnya dengan susu ataupun kopi. Khasiat tanaman ini jangan diragukan lagi. Selain membuat badan hangat, minuman herbal ini dapat meningkatkan imun dan memperlancar peredaran darah. Rasanya tuh enak banget, bikin segar, terus di sini tuh tenggorokan tuh anget banget, kayak jahe itu, tapi kayak ada tambahan rempah-rempah gitu, jadinya tuh mungkin ini yang membedakan purwoceng sama jahe tuh gitu lebih unggul. Minuman herbal purwoceng ini sering disajikan dalam acara-acara besar di dataran tinggi Dieng. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.